Hello, my dear students. Welcome back to our English class. Selamat berjumpa kembali di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita, bahasa Inggris wajib. Nah, kita sudah memasuki bab yang kelima dan pertemuan yang kedua. Di bab 5 ini, kita akan mempelajari yang namanya if conditional followed by imperatives or suggestions. Ya, jadi di bab ini kita diminta untuk mempelajari kalimat if conditional dan nantinya kita diharapkan untuk bisa menggunakannya dalam interaksi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pola kalimat atau bagaimana membuat kalimat if conditional itu. Maka Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa mengikutinya dengan seksama. Nah, kita kenali dulu apa itu conditional sentences atau apa itu kalimat conditional. Jadi katanya di sini, conditional sentences are also known as conditional clauses or if clause. Jadi conditional sentences itu juga dikenal, ya, kalimat conditional itu dikenal dengan conditional clause atau if clause, ya. If clause atau conditional clause atau conditional sentence itu sama. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, conditional sentence ini kita sering mengartikannya dengan kalimat pengandaian, ya. Jadi kalau dibilang conditional sentences itu adalah kalimat pengandaian. Nah, katanya they are used to express that action in the main clause, ya. Jadi sebelumnya Mem kasih tahu bahwa kalimat conditional itu ada dua bagian, ya, dua bagian. Nah, satu bagian itu disebut dengan if clause dan bagian yang lain disebut dengan main clause. Jadi ada dua bagian, main clause, if clause, atau if clause, main clause itu sama. Ya, jadi katanya kita gunakan kalimat conditional ini untuk mengungkapkan, ya, dan action bahwasanya suatu tindakan di main clause akan terjadi jika kondisi atau tindakan atau kejadian di if clause dipenuhi atau terjadi, ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, tindakan di main clause akan terjadi jika tindakan di if clause terjadi. Itu maksudnya. Jadi kita lihat, if you break something, jika kamu memecahkan sesuatu, mommy will get angry with you. Ibu akan marah padamu. Jadi, ibu akan marah, ini akan terjadi jika, if you break something, jika kamu memecahkan sesuatu. Jika ini terjadi, maka ini akan terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat conditional. Atau dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan kalimat pengandaian. Ya, nah kita lanjut. There are three types of conditional sentences. Jadi ada 3 tipe kalimat conditional. Maka kita perhatikan satu persatu, ya. Nah, tipe pertama ini, it is possible, ya. Tipe pertama ini berarti sesuatu yang mungkin, and also very likely, dan kemungkinannya itu sangat besar, ya. Sesuatu yang mungkin masih bisa terjadi dan kemungkinannya itu sangat besar. Itulah di tipe pertama. Nah, kita lihat example.
I find her address, I'll send her an invitation. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimnya undangan. Jadi masih bisa akan terjadi. Kalau saya menemukan alamatnya, maka saya akan kirim dia undangan. Dan masih bisa saya cari alamatnya, ya. Bertanya dengan temankah atau bagaimana, masih bisa saya cari alamatnya. Nah, kalau sudah ketemu, saya akan kirim dia undangan. Ya, yang kedua. If I don't see him this afternoon, jika saya tidak melihat dia atau tidak bertemu dia sore ini, saya akan meneleponnya malam hari. Jadi, ya, ini masih siang. Nah, kalau sampai sore ini saya tidak ketemu dengan dia, maka malamnya saya akan telepon dia. Nah, ini masih bisa kemungkinan dan sangat besar kemungkinan terjadi. Ya. Ketiga, if John has the money, jika John punya uang, he will buy a Ferrari. Ya, he will buy a Ferrari. Nah, kalau kamu lihat ini masih bisa ya terjadi. Jika John punya uang, dia akan beli Ferrari. Dan ya, kita kembali seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kalimat kondisional itu punya dua bagian. If clause, ya, yang ada if-nya, berarti if clause-nya pakai simple present, dan main clause-nya pakai present future. Present future itu ada will, ada infinitive. Kalau simple present sudah tahu pakai infinitive. Nah, kalau dia orang ketiga tunggal, she, he, it pakai infinitive plus s. Ya, itu dia. Nah, seperti ini. Ini if sampai dengan koma, money, itu adalah if clause. John subject has infinitive plus s. Money object. Nah, he sampai dengan Ferrari ini adalah main clause. Main clause. Nah, ini dia. Pakai simple pakai present future. Will buy. Buy ini infinitive. Ada will-nya, ada buy-nya. Ya, begitu juga seterusnya. Will phone. I'll send. Nah, ini find infinitive. Don't see. See ini adalah infinitive. Kalimat negatif. Oke. Itu tipe pertama. Tipe yang kedua. It is possible but very unlikely. Nah, tipe yang kedua ini sebenarnya masih mungkin ya, tapi katanya very unlikely. Very unlikely itu berarti kemungkinannya sedikit, hampir tidak mungkin. Nah, itulah tipe yang kedua. Nah, kita lihat contoh. If I found her address, I would send her an invitation. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwasanya saya kecil sekali kemungkinan untuk menemukan alamatnya. Maka kecil sekali kemungkinan saya akan mengirimnya undangan, ya. Nah, karena saya tidak tahu, di Facebooknya tidak ada, temannya tidak tahu, keluarganya tidak tahu, jadi kecil sekali kemungkinan saya menemukan alamatnya. Maka kemungkinan saya mengirimnya undangan juga sangat kecil, hampir tidak mungkin. Ya, itulah di tipe yang kedua. Nah, if I had a lot of money, jika saya punya banyak uang, saya tidak akan tinggal di sini. Nah, ini berarti dari kalimat ini kita tahu
bahwa kecil sekali saya punya banyak uang, ya. Jika saya punya banyak uang, saya tidak akan tinggal di sini. Nah, berarti ya kalau saya punya banyak uang, ya, saya akan tinggal di tempat lain. Tidak di sini, tapi di tempat lain. Nah, itu sangat kecil sekali kemungkinannya terjadi, ya. Nah, yang perlu kamu perhatikan di tipe yang kedua juga adalah, nah ini dia were. Kita semua subjek harus menggunakan were. Tidak boleh pakai was, ya. Walaupun subjeknya I, he, she, it. Harus pakai were. Kalau di kalimat biasa, past tense, kalimat biasa, I pakai was, ya. She pakai was. He pakai was. Tapi kalau di kalimat conditional, I, she, he, it pakai were juga, ya. If I were you, jika saya adalah kamu, saya tidak akan melakukan ini. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Jika saya kamu, saya tidak akan pernah menjadi kamu. Maka saya gunakan tipe yang kedua. Karena kecil atau sangat tidak mungkin. Ya, maka saya gunakan kalimat conditional tipe kedua. Jika saya adalah kamu, saya tidak akan melakukan ini. Nah, itu kan sangat tidak mungkin ya, saya menjadi kamu. Itulah contohnya. Oke, next. Tipe yang ketiga. It is impossible. Nah, ini untuk sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita berbicara masa lampau. Karena kita berbicara masa lampau. Ya, contohnya. If I had found her address, I would have sent her an invitation. Jika saya sudah menemukan alamatnya, saya akan sudah mengirimnya undangan. Nah, ini bagaimana? Oke, sorry. Saya jelaskan sedikit. Nah, ini misalnya, misal minggu lalu itu saya ulang tahun. Kemudian saya mau mengundang dia. Nah, hari ini atau saat ini, ya, saya katakan, jika saya menemukan alamatnya, ya, saya akan sudah mengundang dia saya akan sudah mengirim dia undangan. Nah, itu berarti ya, sesuatu yang saya katakan ini sesuatu yang sudah lampau. Karena minggu lalu saya ulang tahunnya, ya. Kemudian hari ini saya katakan, jika saya menemukan alamatnya, saya akan sudah mengirimnya undangan. Nah, misalnya ada seorang bertanya kepada saya, ya, mengapa kamu tidak mengundang dia? Nah, saya katakan, jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengundang dia. Nah, kenyataannya sampai sekarang saya tidak menemukan alamatnya. Dan ulang tahun saya itu sudah lampau. Ya, sudah lampau, sudah minggu lalu. Tapi saya ucapkan sekarang kalimatnya. Nah, itu makanya dikatakan impossible. Tidak akan mungkin lagi saya menemukan alamatnya. Sorry ya. Saya tidak mungkin lagi saya menemukan alamatnya. Saya tidak mungkin lagi mengirim dia undangan. Karena ulang tahun saya sudah lewat. Kalaupun saya temukan alamatnya, untuk apa lagi saya mengirimnya undangan? Karena
Iya, ulang tahun saya sudah lewat. Nah, begitu ya. Nah, untuk formnya, form ini adalah pola kalimat. Kalau ada if, berarti adalah if clause. Jadi if clause itu gunakan past perfect. Past perfect, had, past participle. Past participle itu adalah kata kerja ketiga. Nah, future perfect, ini main clause-nya. Untuk main clause gunakan future perfect, ada would, ada have, jangan lupa kata kerja ketiga. Ya, ini dia. If clause, past perfect, ya, had, kata kerja ketiga. Nah, kemudian main clause, would, have, past participle, send. Nah, itu dia ya. Nah, tadi untuk yang tipe kedua sama ya. If pakai simple past, past future, would infinitive. Ini dia. Found, past tense atau kata kerja kedua. Had, past tense, kata kerja kedua. Nah, inilah if clause. Inilah if clause. Bagaimana dengan main clause? Would, ini would-nya, stand, infinitive. Ini would-nya, would, stay, infinitive. Nah, ini berarti menunjukkan kalau dia adalah kalimat negatif, ya. Tadi kalau dia yang ini if clause, if I were you, if clause, were ini adalah past tense. Ya, semua subjek menggunakan were. Kemudian future, would. Not kalimat negatif, do, infinitive. Nah, itulah tipe yang kedua dan tipe yang ketiga. Nah, sekarang kita fokus ke if clause. Ya, if clause ternyata bisa digunakan. Ya, if clause ternyata bisa digunakan. Ini dia. Plus reminder, kalimat mengingatkan. Kalimat mengingatkan. Nah, contoh. If you want to pass this test, you have to study hard. Jika kamu ingin lulus ujian ini, kamu harus belajar keras. Nah, perhatikan main clause-nya. Dia pakai have to, pakai has to boleh, pakai must boleh, infinitive. Kata kerja? Iya, study ya, infinitive. Dia pakai have to. Nah, perhatikan if clause-nya. If clause-nya dalam bentuk simple present. Ya, simple present. Berarti kalau dalam simple present itu tipe yang keberapa? Ya, conditional tipe pertama. Ya, jadi conditional tipe pertama boleh kamu gandengkan. Kamu gandengkan dengan kalimat reminder, mengingatkan. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Contoh 1, 2. If she wants to be a good singer, she has to practice a lot. Has to practice, infinitive. If you don't wanna be late, you must go. Must, infinitive. Ya, she wants, simple present. You don't wanna, simple present. Oke, itu dia. Nah, yang kedua, if clause boleh digandengkan dengan suggestion, saran, ya. Nah, langsung saja kita lihat main clause. Main clause boleh pakai should, ought to, had better, infinitive. Kita masuk ke contoh. If you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. Should, take, infinitive. Don't want
simple present. Contoh kedua, if you don't want to get lost, you ought to be with me. Ought to be infinitive. Don't want simple present. 3. If you don't want your mom get mad at you, you had better finish. Had better plus infinitive. Don't want simple present. Ya, simple present berarti tipe pertama. Next, if clause boleh kamu gandengkan dengan imperatif. Nah, imperatif. Langsung lihat main clause-nya. Ternyata kalau imperatif itu verb one. Tidak boleh ditambah apapun. To tidak boleh. Es tidak boleh. Ing tidak boleh. Ed tidak boleh. Ya, jadi verb one. Nah, kita contoh. If you don't wanna be late, get ready soon. Get ini verb one. Ya, tidak ada objeknya memang ya. Di sini tidak ada objek. Boleh pakai, boleh tidak. Oke. If you don't wanna get wet, get the umbrella. Nah, ini get verb one, umbrella object. If you want to know him more, follow him on Facebook. Follow verb one, him object. Nah, itulah imperatif ya. Imperatif pakai kata kerja pertama. Oke, untuk if clause-nya simple present. Yang keempat, if clause boleh kamu gandengkan dengan general truth alias kebenaran umum. Kita lihat main clause. Main clause-nya juga simple present, boleh, simple future juga boleh. Kita lihat. If you are 17 years old or older, you are allowed to have an ID card. Are allowed simple present, tapi dalam kalimat pasif. Ya. If you don't water flowers, they die. Die. Simple present. Menggunakan kata kerja pertama. If you boil water, it will. Ada will berarti simple future. Ada will berarti simple future. It will evaporate. Nah, ini adalah verb one. Setelah will menggunakan verb one. Oke, next yang kelima. Nah, if clause boleh kamu gandengkan dengan dream atau wish ya. Dream mimpi, mimpi dalam arti kata impian, wish keinginan. Nah, ini katanya untuk yang main clause. Untuk main clause, kamu boleh gunakan, ini dia main clause. Main clause boleh kamu gunakan simple future. Ya, sama dengan yang tadi. General truth, simple present. Ya, simple future. Nah, ini juga simple future. If I have a lot of money, I will build a big house. Ya, will build, simple future. Nah, inilah impian ya. Jika saya punya banyak uang, saya akan membangun rumah yang besar. If I become a teacher, I will be a good teacher. Will be, simple future. If you come to Bali, I will meet you there. Will meet, simple future. Will plus verb one. Itu namanya simple future. Will, verb one. Itu simple future. Oke. Nah, if clause juga boleh kita gunakan untuk kalimat lainnya. Contohnya ini untuk prediksi, predictions. If we do not leave now, we will miss the train. Kita akan ketinggalan
kereta api. Jika kita tidak berangkat sekarang, kita akan ketinggalan kereta api. Offers, offers ini tawaran, menawarkan. If you want, jika kamu mau, I will do the dishes. Saya akan mencuci piring. Warnings, warnings itu peringatan. Ya. If you touch that wire, you will get an electric shock. Jika kamu memegang wire itu, kamu akan terkena sengatan listrik. Nah, ini peringatan. Threats, threats itu ancaman. Ya. If you do not stop doing that, jika kamu tidak berhenti melakukan itu, I will get angry. Saya akan marah. Ya. If you don't leave, jika kamu tidak pergi, I'll call the police. Saya akan memanggil polisi. Nah, itu ancaman, boleh. Advice juga boleh. Ya. Nah, if you explain why you did it, he will be understand. Jika kamu menjelaskan mengapa kamu melakukan itu, dia akan mengerti. Nah, ini advice ya, memberi nasihat. Oke. Nah, that's all for today. Mem harap anak-anak Mem sekalian mengerti dan bisa menggunakannya atau menggunakan kalimat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you and see you soon.